Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini Sagittarius adalah dirinya yang pernah menyakitimu dan dia mau bicara ini kepadamu. Kira-kira orang yang pernah menyakitimu dan ingin bicara sesuatu kepadamu dan apa yang ingin dia katakan kepadamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat dan kamu bisa pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Dirinya yang pernah menyakitimu Sagittarius dan dia mau bicara ini kepadamu. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu dalam hatinya walaupun belum dia ungkapkan. Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Oke. Wow. Dia merasa sangat luar biasa tersiksa ya Sagittarius kondisinya. Dia tuh ibaratkan gini, mungkin dulu ya nih orang pernah menjahatimu, pernah menfitnahmu, pernah mengata-ngatai kamu ya, ataupun malah menghasut ya. Sekarang dia kayak malu. Kenapa? Karena orang-orang yang dia omongin ke kamu ya, macam contoh dia cerita kamu ke si A, dia menghasut kamu supaya dibenci atau dimarahi. Ini contoh ya, kalau seandainya pimpinanmu ya, dia bilang, wah itu Sagittarius bilang kamu bos tuh begini ya, dia menjelek-jelekan bos, katanya gini untuk cari-cari muka, ataupun setidaknya bos itu mungkin marah sama Sagittarius, ataupun mungkin jabatan-jabatan, ataupun malah mungkin dipecat. Nah ini ya, ada yang menginginkan kamu keluar dari kantor ini kalau seandainya dalam dunia kerja, persaingan, ada yang merasa tersaingi oleh Sagittarius, sehingga dia mengatur strategi untuk caranya bagaimana supaya Sagittarius itu lengser, ataupun mungkin kondisinya dibenci sama pimpinan atau sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga dia buat cerita yang versi dia yang meyakinkan. Di saat itu sangat meyakinkan, dan mungkin pimpinanmu juga ataupun mungkin sahabat-sahabat yang terhasut ya membenci Sagittarius ya. Tetapi saat ini berbalik keadaannya, bahwa pimpinanmu, sahabat-sahabatmu tahu siapa yang benar, siapa yang salah, walaupun kamu tidak pernah mencari pembelaan dan mencari pembenaran atas dirimu. Ya, jadi nih orang, macam contoh dia bilang Sagittarius itu orangnya nggak beres ya, nggak punya tanggung jawab, terus suka cerita-cerita orang ya. Saya lihat di sini kamu diam aja, nggak membalas, tapi memang saya lihat kamu agak menjauh ya. Tetapi kamu buktikan bahwa saya tidak seperti yang diucapkan ya, sehingga sekarang berbalik, makanya dia merasa terpenjara, terhakimi ya. Ini yang dia mau bicara kepadamu Sagittarius, kenapa kamu bisa secepat itu move on ya. Ini artinya bicara nih dalam hati aja, walaupun mungkin dia tidak mengungkapkan ya. Artinya contohnya pendapat kamu gitu,
ih kenapa ya Sagitarius itu cepat move on ya, itu ya. Bukan berarti dia datang kepadamu langsung dia mau bicara, Sagitarius kamu move onnya tuh caranya gimana. Ya, jadi dia mau bicara ini kepadamu nih dalam tanda kutip ya. Ini ada yang mungkin nanti kita lihat apakah dia mau bicara langsung kepadamu ataukah hanya dalam hati dia saja. Yang mana saat ini dia marah, dia mau bicara sama kamu. Kamu pakai apa sampai bisa menghasut mereka dan akhirnya bisa berada di kubu kamu lagi. Dia bertanya-tanya sehingga dia marah dan akhirnya dia merasa bahwa Tuhan berpihak kepada kamu. Kenapa ya? Saya sudah berusaha yang terbaik untuk menghasut mereka, membencimu, tetapi kok mereka nggak percaya. Makanya mungkin ada status yang mungkin dia publikasikan ataupun umbar-umbar yang negatif-negatif. Saya rasa dia korban di Facebook supaya mencari pembelaan, pembenaran dan simpati dari orang-orang sehingga menyudutkan kamu. Ini ada pasangan juga, ya. Yang mana membenarkan apa yang dia lakukan dan selalu kamu yang salah dan kamu yang dalang dari pertengkaran dalam hubungan rumah tangga. Ini contoh ya, kalau kamu sudah berumah tangga atau dalam hubungan. Jadi contohnya mencari-cari kesalahan ya, macam dia umbar kata-kata, kalau orang baik ya disakiti tetap pasti akan juga menjadi jahat karena kesabaran manusia itu ada batasnya. Ini contoh ya, jadi dia menyindir secara halus tetapi dia tahu, ataupun mungkin Sagitarius tahu bahwa sebenarnya sindiran itu untuk Sagitarius walaupun tidak ada kata-kata ditujukan ke siapa yang mengambang, tetapi sindiran-sindiran itu. Ataupun mungkin kondisinya walaupun kita sudah berbuat baik ya, tetapi kalau orang memang tidak menyukai kita, apapun yang kita lakukan selalu salah di mata orang itu. Pokoknya intinya macam-macam ya. Jadi untuk membenarkan dia bikin statement-statement kepada orang-orang lain supaya serasa dia korban. Ini entah apapun ya, kamu bisa menyesuaikan saja karena saya lihat di sini ya, ini dia terpenjara karena dirinya sendiri. Ya, perbuatannya sendiri. Yang mana mungkin dia dulu mau memenjarakan kamu, ibaratkan gini ya. Kamu nggak dibenci sama sahabat, dibenci sama pimpinan, kamu dipecat, pokoknya mau menghancurkanmu, seakan-akan kamu tuh terpenjara. Tapi sekarang akhirnya dialah yang terpenjara dan dia mau mengatakan kepadamu ya, walaupun dalam hati, kamu pakai pelet apa Sagitarius, kamu nih punya apa gitu, kok bisa mempengaruhi mereka, kok mereka sekarang di kubu kamu. Padahal Sagitarius nggak bikin apa-apa ya. Dia marah, ada kebencian, malah saya lihat di sini dia tambah benci dan malah dia yang menarik diri ke kamu ya. Berikutnya di sini, wow, dia merasa kamu tuh penuh dengan karisma sekarang ya. Ibaratkan dulu dia mau bersaing dengan dirimu, tetapi sekarang kamu sudah jauh lebih up. Contohnya dulu kamu di titik nol, entah kamu gak ada kerjaan, entah kamu gak ada duit, kamu bingung ya, mau mencari pertolongan di mana, ya. Bahkan bukan di titik nol saja, mungkin di titik minus. Banyak hutang. Kenapa saya bilang titik nol? Kalau titik nol kan habis. Tetapi ini ada hutang juga, berarti minus kan? Gak ada penghasilan tapi ada hutang yang harus dibayar. Tapi dia merasa bahwa kamu tuh kok bisa bangkit ya, bisa menyelesaikan hutang-hutangmu, bisa menyelesaikan semua tanggung jawabmu, bisa walaupun mungkin kamu gak kerja tapi bisa menghasilkan duit. Ini duitnya dari mana? Padahal dia tidak tahu Sagitarius kerja di dalam rumah, entah jualan online, ini contoh ya, ataupun mungkin kamu bisnis apa kek ya, yang tidak kelihatan gitu ya, macam contohnya jadi reseller. Jadi kamu cuma posting-posting ya, habis itu maksudnya tidak kelihatan bendanya ya, karena kamu kan reseller, berarti kamu cuma untuk memasarkan. Jadi mereka bilang, kok dia memasarkan tapi nggak ada barangnya ya, karena dia berpikiran primitif. Karena saya lihat di sini dia merasa bahwa kamu sudah lebih up, bahkan mungkin sekarang hutang kamu sudah lunas, hidup kamu jauh lebih bahagia, lebih baik, lebih gembira. Ya, adapun saya lihat di sini kalau seandainya kamu sudah berumah tangga, anak kamu terurus baik dengan kamu loh Sagitarius. Karena ada beberapa yang melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab atas dirimu dan
anak karena pemalas. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, kalaupun ini ada energimu, ada di dirimu berarti energimu. Tetapi kalau tidak berarti energi orang lain, karena ini energi general dari Sagittarius, yang mana dia orang-orang yang terkoneksi denganmu ini yang ingin dia katakan, ini yang dia sampaikan, walaupun mungkin dia belum berucap, tetapi itu yang dia lagi ingin katakan walaupun di dalam hatinya sendiri. Ya, dia merasa marah, merasa macam kok kamu bisa lebih dari saya gitu, sedangkan saya ini apa gitu ya, saya ini sudah berusaha untuk kerja sana sini tapi kok hasilnya begini-begini aja, minus malah saya. Padahal dia tidak tahu itu adalah karma. Kalau seandainya dia telah menelantarkan keluarganya ya. Karena saya lihat di sini orang ini jahat. Dia membungkus sesuatu dari senyumannya padahal hatinya busuk, dimana dia mau menikam pada saat dan waktu yang tepat dari belakang. Jadi dia nggak bisa bermain dari depan. Kalau dia bermain dari depan dengan Sagittarius, dia kalah. Entah berdebat, ya argumen, ya dia kalah. Makanya tuh dia dia tuh hanya bisa main belakang. Nah itu ya, jadi sampai sekarang kalau mau dibilang mungkin ada beberapa yang sudah datang kepadamu, sudah bersahabat lagi kalau sahabat, ataupun mungkin kalau pasangan sudah agak menjauh ya, ataupun renggang, komunikasi juga kurang. Ini lebih ke sahabat yang mungkin ya karena pekerjaan ataupun apa, jadi kembali lagi. Tetapi hubungan tidak seperti biasa, tidak seperti dulu. Tetapi dia kalau dibilang, dia itu kayak macam masih tidak suka melihat kamu sukses. Ini pun pasangan yang membuatmu terluka dulu ya. Seolah-olah oke, saya sudah memaafkan, kita sudah bermaaf-maafan, tapi dia masih ada dendam dalam hati, yang mana saya nggak suka Sagittarius sukses, saya nggak suka kamu sukses ya. Malah dia banyak doa-doa yang negatif, dan itu ya makanya saya bilang doa-doa negatif akhirnya kembali lagi pada dirinya kan. Makanya saya bilang doa itu, kita doakan orang, doakan kaki atau diri kita sendiri itu yang baik-baik. Kenapa? Karena takutnya doa jelek itu kembali ke kita. Karena semesta atau pikiran alam bawah sadarmu itu tidak pernah mau tahu apakah ini benar, inikah salah. Dia tahu benar semua. Jadi dikabulkanlah itu untukmu. Entah dengan orang yang ditujukan ataupun dirimu. Makanya hati-hati, jangan sampai kamu kena bumerang dari doamu sendiri yang negatif. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Hatinya busuk kan, tadi saya bilang. Jadi Tuhan memberikan sesuai dengan permintaan dia, tapi dia tambah marah. Kenapa? Karena Sagittarius tambah sukses. Karena Sagittarius itu orang yang gak mau pusing ya. Kamu mau cerita saya mau bagaimana, mau begini, mau begitu, saya gak pusing gitu. Pikiran Sagittarius yang penting saya kerja ya, omongan orang apapun yang saya gak pedulikan. Sedangkan dia ini orangnya agak lebih sensitif. Makanya dia kagum pada dirimu juga, walaupun mungkin dia membencimu, tapi ada rasa kagum juga, yaitu mental Sagittarius. Wow, Sagittarius, mentalmu sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Kamu dijatuhkan bagaimanapun, diinjak-injak sampai mungkin sudah diludahi, tetapi kamu masih bisa memberikan pemaafan dan masih bisa bangkit tanpa meminta atau mengemis pertolongan dari orang lain. Nah itu makanya dia salut ya. Ibaratkan kamu sudah dijahati, sudah pokoknya intinya sudah jatuh tertimpa tangga, diinjak-injak, diludahi ya. Ini contoh. Tetapi semangat kamu untuk bangkit itu ada gitu. Tidak kayak orang lain tuh kayak langsung mungkin mau bunuh diri, depresi. Kamu enggak. Ya mungkin kamu depresi juga, tetapi kamu tuh punya tingkat kesadaran yang sangat tinggi bahwa hidup saya harus bisa berubah. Nah itu yang dia kagum pada dirimu, yang mana dia itu tidak ada pada dirinya. Karena dia minderan ya, dan orang ya mental pengemis, mental pengecut. Sedangkan Sagittarius itu adalah mental pejuang. Jadi dia salah orang kalau mau bertengkar dengan Sagittarius. Sagittarius kalau sudah nggak mau berjuang, ya dia pergi ngapain? Bikin boros tenaga, waktu, pikiran. Ya, tetapi kalau ada yang baik atau ada keuntungan buat Sagittarius dan Sagittarius tahu itu yang terbaik, dia akan berjuang. Nah itu ya, jadi dia merasa kamu tuh kuat secara mental ya, mental kamu tuh baja. Di sini ada pun pasanganmu ya, saya lihat dia merasa mungkin ya pisah denganmu. Ini pisah ini juga dalam artian mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau kalian harus berpisah ya.
dan kamu harus bisa menerima itu. Dimana dia lihat sekarang kamu lebih up. Ini contoh ya, kita cerai aja, padahal sebenarnya dia mau lepas tangan untuk tidak menafkahi keluarga. Ini contoh kalau sudah nikah ya, lepas tangan untuk tidak menafkahi keluarga ya, dengan ujung-ujungnya cerai, bisa baik-baik, padahal sebenarnya dia nggak sanggup untuk membiayai, tapi seolah-olah ya sudah cerai aja supaya saya hilang tanggung jawab gitu kan. Habis itu dia lihat bahwa kok kamu bisa ya tanpa saya bisa menafkahi diri sendiri, bisa menafkahi anak, kok kamu bisa gitu. Dia kagum saja dan dia merasa terintimidasi, menyesal karena penghakiman dari masyarakat atau publik. Dia bilang, kamu tuh kok semangatnya tinggi ya, bisa ya, sudah jaga anak, kerja pula, dapat bisa melunasi hutang, bisa membeli apapun yang kamu mau, terutama mungkin ada beberapa properti ataupun kendaraan yang kamu beli. Akhirnya dia tersadar, ini ada yang mau kembali lagi padamu. Ya, karena dia merasa bahwa kamu sudah up. Ada yang numpang hidup di sini. Ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa si A lebih pintar, lebih cantik, lebih up, lebih glowing. Ini contoh kalau ini ya, belum nikah ya. Dan akhirnya dia berpaling, lebih kaya, lebih mandiri. Kenapa? Karena dia melihat Sagittarius, kamu punya potensi itu masih 50%. Sedangkan orang A ini ya, yang dia berpaling ini ya setidaknya powernya tuh 100%. Yang dia rasakan seperti gitu. Yang mana hidupnya akan jauh lebih baik dengan orang si A ini. Akhirnya dia berpaling ke si A. Dan akhirnya dia membanding-bandingkan antara kamu dengan si A, bahwa wah ternyata Sagittarius masih jauh lebih baik, gak pelit. Ya mungkin dibilangnya agak sedikit ceroboh, tapi ya setidaknya dia punya hati. Sedangkan si A ini sudah kaya, oke, tapi pelitnya luar biasa, ngomel-ngomel. Ya Sagittarius sudah ngomel, tetapi ngomelnya ya ini yang A ini lebih ngomel lagi. Bahkan mungkin ada cacian, makian yang dimana dia tidak dianggap. Yang mana dulu dia berharap bahwa si A ini orangnya lebih baik dari dirimu, Sagittarius, ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Walaupun mungkin kondisinya kamu banyak kekurangan, tetapi kamu punya hati ketulusan yang sangat murni. Dia mau datang kembali padamu. Ya. Ini bahkan ada yang sudah menikah ya, saya lihatnya ya. Sudah menikah, mungkin mantan kamu gitu ya. Yang dia sudah menikah, kamu pun mungkin juga sudah menikah, tapi masih mau nyosor-nyosor ke kamu. Seakan-akan apa yang dia tidak dapatkan dari pasangannya bisa dia dapatkan dari Sagittarius, seolah-olah ingin triparty. Jadi ini ada orang yang kayak orang stres ya, mau dilayani saja. Bahkan di sini ada narsistik di sini, narsistic personality disorder, gangguan kepribadian mental yang mana mau dirajakan, diratukan, padahal dia dan menuntut kesempurnaan, padahal dia tidak tahu bahwa dirinya itu juga tidak sempurna, tapi menuntut kesempurnaan dari orang-orang yang harus melayani dia, terutama ya Sagittarius, karena dia melihat kamu punya potensi. Ya, seakan-akan Sagittarius ini bisa disetting lah. Ya, karena Sagittarius itu kan bodoh. Ya memang Sagittarius itu kalau sudah dengan orang yang dia percayai, dia akan plong ya. Kayak macam ya sudah, saya percaya kamu gitu. Dia nggak pernah mencuriga-curiga sana sini. Sedangkan dia itu kan orangnya penuh curiga. Kenapa? Karena dia penuh dengan kebohongan. Sedangkan dia tahu bahwa kamu tuh orang terbaik. Makanya biasanya tuh orang bilang Sagittarius itu bodoh. Ya memang di awal-awal dia bodoh, tapi dia mempelajari karakter. Karena dia kan punya ketulusan. Sagittarius itu orang yang tulus. Ya, karena dia mengukur orang lain tuh dari dirinya. Tetapi pada saat dia tahu bahwa orang pernah menyakitinya, mengkhianatinya, ya sudah, berarti cukup sampai di situ. Berarti kamu menyanyikan saya, berarti kamu saya sudah tahu kamu gitu. Tidak apa-apa kamu membodoh-bodohi saya, tetapi setidaknya saya ke depan bisa mendapatkan karma baik. Jadi Sagittarius itu kadang-kadang juga kenapa hidupnya lebih up ya, cepat yang tadi ya, cepat move on, cepat berhasil lagi, karena ada karma-karma baik di balik orang-orang pernah menjahati dia. Nah ini aja, jadi Sagittarius kalau orang-orang bilang kamu bodoh, ya nggak apa-apa, karena kan kamu punya ketulusan, bukan bodoh karena otak kamu bodoh. Mereka lihat tuh kamu tuh pintar, tapi kok bisa dibodoh-bodohi. Nah itu makanya tanda kutip kamu tuh bodoh gitu. Orang bodoh kamu bisa dibodoh-bodohi sama orang bodoh gitu. Padahal dia melihat kamu tuh pintar, sosok yang pintar. Ya itu karena Sagittarius mengukur dari dirinya.
dimana dirinya itu tulus apa adanya dan melihat juga orang sekitar itu tulus apa adanya. Ternyata pada saat semesta memberikan atau membukakan mata Sagittarius bahwa orang ini tidak baik, akhirnya Sagittarius menghindar. Dan ini mau datang ke kamu, ataupun please tolong terima aku kembali, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya diam-diam baik, serasa kayak anak manis, anak manja, padahal dia punya modus, dia punya target. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai anak ya, dia mendekati lewat anak untuk bisa mendapatkan perhatian kamu dengan cara seakan-akan atau seolah-olah dia sudah menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, sehingga ada pertimbangan-pertimbangan untuk Sagittarius untuk bisa rujuk. Nah ini ya, dia banyak akal nih orang untuk bisa mendapatkan Sagittarius. Kenapa? Karena kamu tuh adalah supply terbaik yang bisa dia manfaatkan. Sagittarius sebenarnya punya intuisi, oke ya, udah banyak sudah tahu orang ini jahat, tapi terkadang itu Sagittarius itu karena dia baik bisa dibodoh-bodohi lagi. Nah ini Sagittarius, kamu tuh harus tegas dengan orang toksik, itu harus menghindar. Kalau kamu tidak menghindar, berarti kan kamu mengizinkan dirinya untuk menyakiti kamu. Makanya hidup itu kadang-kadang berulang terus. Kenapa? Karena kamu artinya gini, terbodohi dengan kata maaf, tertipu, cepat tertipu. Karena ya itu tadi saya bilang, kamu kembali ke diri kamu kan, melihat diri kamu tuh baik. Kalau saya sudah minta maaf, berarti saya sudah insyaf gitu, karena kamu ukur dalam diri kamu. Padahal orang ini cuman menjebak kamu untuk masuk perangkap, dan setidaknya nanti dia berusaha untuk menjerat kamu dengan tali yang sangat lebih kencang supaya kamu jangan lepas lagi. Nah ini hati-hati di sini, karena ada orang yang tidak suka sama keberhasilanmu atau kebahagiaanmu. Ya, dimana dia mau bicara kalau pasangan ya, tunggu aku Sagittarius, aku akan berusaha untuk mendapatkan hatimu kembali dengan cara apapun. Ya, karena dia lagi betul-betul inginkan itu. Mungkin kamu sudah seksi, dulu kamu gendut, mungkin sekarang kamu udah glowing, sekarang kamu udah kaya, wah fasilitas oke, lengkap. Ya, dia hanya mau datang untuk terima enaknya aja. Pada saat susahnya, kamu pergi sana Sagittarius, saya nggak suka, ya, saya nggak suka hidup susah bersamamu, ya. Tapi sekarang kalau dilihat sudah enak, ya dia mau kembali lagi kepadamu. Kenapa? Karena ya mau menikmati aja hasil jeripaya Sagittarius. Nah ini Sagittarius dia harus terbuka ya, harus wawasannya terbuka, harus tingkat kesadaran kamu itu harus up gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan senyuman, kata maaf, dan kepalsuan-kepalsuan lainnya. Kamu udah tahu bahwa orang ini jahat, intuisimu, dari intuisi. Ya, terkadang logika kamu tuh terlalu up, ya. Ataupun mungkin kondisinya kadang-kadang kita berlogika, ujung-ujungnya hatimu yang lebih up. Jadi jangan ada yang up gitu untuk orang lain, ya. Berhubungan dengan manusia harus seimbang antara hati dan logika, supaya kamu punya iman tapi kamu berhikmat juga. Kamu berpikir betul tidak, oke, saya punya kasih, saya memaafkan, tetapi apakah tetap saya harus bisa berlogika menerima dia lagi atau tidak. Nah itu, jangan langsung secepat itu oke masuk lagi dalam hidup, ayo. Ya sama saja masuk perangkap, atau kamu tidak belajar dari kesalahan kamu. Oke, berikut yang terakhir ya, ada di sini saya merasa nih orang ya, dia tuh ingin datang kepadamu untuk pinjam duit ya. Waduh. Jadi mungkin ada sahabatmu ataupun mungkin pasangan, dia melihat kamu sekarang sudah kaya, ada yang mau datang pinjam duit ataupun berbelas kasih, bukan berbelas kasih, muka-muka yang penuh drama itu ya, yang kayak macam sudah jadi gembel gitu, untuk menggolkan apa yang dia bisa, apa yang dia mau. Contohnya, bisa nggak saya pinjam duit, saya belum makan, atau saya ada kebutuhan ini, anak saya ini, ya. Jadi orang yang pernah menyakitimu, padahal mungkin dulu dia menghujatmu, marah, gak pernah bantu kamu pada saat kamu susah, ataupun bahkan mungkin dia menghina kamu, udah miskin, udah ini, udah itu ya, mulut ember-ember ya. Ternyata ada yang datang menjilat, seolah-olah dia ingin datang kepadamu berbicara, Sagittarius bisa pinjamkan uang gak? Tetapi ini dia belum datang karena dia tahu diri. Dulu kan saya pernah menghujat kamu Sagittarius, apakah kamu masih mau memberikan saya pinjaman? Yang mana dulu mungkin pernah dia, bahkan mungkin kondisinya dia pernah meminjam uang belum kembalikan juga ke Sagittarius. Ini dia langsung melihat bahwa Sagittarius sekarang dulu udah nggak ada uang ya,
sekarang udah banyak duit, saya mau pinjam lagi tapi aduh yang ini aja belum dibayar, terus gimana dong, nanti dia marah saya. Ini ada yang sebenarnya mau datang kepada kamu tapi dia tahu diri, ya jangan sampai nanti trouble karena Sagittarius menagih hutang dari dia, ya. Jadi orang-orang yang pernah menyakitimu ini ya, karena ya mungkin itu salah satunya kamu yang harus jadi pengemis untuk apa yang kamu punya. Makanya jangan asal kasih pinjam-pinjam uang, ya, karena terkadang itu orang-orang kebiasaan dan manipulatif, seolah-olah dikiranya Sagittarius banyak duit padahal Sagittarius juga lagi berjuang, ya. Karena memang Sagittarius itu nggak pernah mau muka kayak orang-orang lemah, ya. Dia selalu ya kalau ada duit syukur, tidak ada duit juga disyukuri gitu. Jadi orang berpikir itu Sagittarius itu banyak duit terus. Dan akhirnya lepas tanggung jawab, seolah-olah tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Sagittarius banyak duit. Ya, masih bisa lah dibandingkan kita-kita yang kere. Padahal dia tidak tahu bahwa Sagittarius juga kere dan membutuhkan uang itu. Makanya kamu juga harus hati-hati, lihat juga siapa yang harus kamu bantu dan siapa yang tidak perlu kamu bantu. Kadang-kadang kamu membantu orang-orang yang tidak perlu kamu bantu, orang-orang munafik yang hanya datang penjilat, memberikan sanjungan-sanjungan padahal semua itu palsu. Hati-hati Sagittarius, ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia mau yang pernah menyakitimu dan dia mau bicara. Bicara nih walaupun belum diungkapkan ya. Tapi ada statement-statement dalam hatinya, dalam jiwanya bahwa Sagittarius kayak begini. Ya, Sagittarius kayak begitu. Saya merasa bangga sama Sagittarius, adapun saya merasa marah sama Sagittarius, ya. Ya itu urusan dia. Ya, siapa suruh jahat dulu. Akhirnya menyesal kan sekarang. Ya itu makanya kita selalu harus berbuat baik supaya suatu saat nanti kita butuh pertolongan dari orang itu, kita masih bisa diterima. Gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energi juga dari inisial di mana kamu terkoneksi dengan huruf W. Ada huruf R. Ada Y. Ada V. Dan K. U. L. C. S. G. J. Ada huruf I. Ada huruf D. B. Dan ada huruf Q, T, O. Bisa lihat nggak ya? Semoga bisa jelas ya. M, A, dan huruf F. Oke. Jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan W, R, Y, V, K, U, L, C, S, G, J, I, D, B, Q, ya, T, O, M, A, dan F ya. Oke, itu yang saya lihat dari inisial ya, koneksi kamu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun memang inisialnya tidak ada di situ ya, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak. Di mana zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Aries, ada Pisces, Capricorn, Scorpio, dan Gemini ya.
Jadi untuk koneksi zodiak Aries, Pisces, Capricorn, Scorpio, dan Gemini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.